Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang keenam. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ciri dari seseorang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia, tetapi orang yang mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia, dan kita menghidupi apa yang kita ketahui tentang Dia. Mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa, tetapi ciri dari orang yang mengenal Allah, orang itu akan menyadari kelemahannya dan menyadari dosa-dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh di dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa membedakan ketika orang itu jatuh di dalam dosa dan orang itu hidup di dalam dosa. Ketika orang mengenal Allah jatuh dalam dosa, dia akan berbalik kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya. Tetapi orang yang hidup di dalam dosa, orang itu sudah mengetahui hal itu dosa, tetapi dia tidak mau melepaskan ikatan dosa, justru menikmati hidup di dalam dosa. Di dalamnya orang itu tidak mengenal kebenaran. Ketika orang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur, dengan terbuka, dia mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Allah dan mohon pengampunan kepada Yesus Kristus. Yang ditulis dalam Alkitab adalah perantara antara kita dengan Allah. Seperti Raja Daud, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia tidak sembunyikan dosanya, tapi dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia mengakui di hadapan Tuhan. Dan Daud mengalami pengampunan dan pemulihan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan karakter orang yang mengenal Allah, pertama, dia akan melakukan perintah Kristus. Seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang itu. Artinya, hidup orang yang mengenal Allah adalah hidup berdasarkan firman Allah, berdiri di atas kebenaran firman Allah, dan tiap langkah hidupnya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karakter yang kedua, hidup seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang dilakukan Kristus. Hidup seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu menaati dan melayani Bapa. Yesus pernah mengatakan dalam Alkitab, dia menjelaskan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah prinsip hidup Yesus Kristus yang harus kita hidupi saat ini, di mana karakter seseorang mengenal Allah. Lewat renungan malam ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Apakah ciri-ciri mengenal Allah sudah ada di dalam hidup kita? Apakah karakter orang yang mengenal Allah sudah ada di dalam hidup kita? Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan sekali lagi. Turuti perintahnya, hidup seperti Kristus.
itulah jalan mengenal Dia, Tuhan dan Allah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat.